Ya, jumlah kasus COVID-19 terus bertambah dan di tengah bertambahnya pasien positif ini, pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah jumlah warga yang terpapar corona. Meski pelonggaran PSBB belum dimulai, masyarakat sudah beraktivitas normal. Sejumlah pasar tradisional pun mulai dipadati warga. Protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker diabaikan. Seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pasar terbesar se-Asia Tenggara ini dipadati penjual dan pengunjung dan lagi-lagi pemirsa tidak memedulikan social distancing dan kebanyakan pengunjung tidak menggunakan masker. Sementara pusat perbelanjaan modern sudah mulai buka dan ramai dikunjungi masyarakat. Masyarakat memburu berbagai kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya pusat perbelanjaan, penerbangan ke berbagai daerah mulai ramai penumpang. Meski melalui berbagai syarat khusus, namun sebagian masyarakat dapat dengan mudah berpergian. Ya, tentu tanpa adanya ketegasan dari pemerintah, masyarakat akan merasa leluasa untuk keluar rumah bahkan berpergian. Perilaku masyarakat yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona membuat tenaga kesehatan kecewa. Mereka kecewa usaha yang sudah dilakukan selama ini seakan sia-sia. Dan untuk mengetahui tanggapan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang bertugas menangani pasien corona, kita sudah tersambung dengan Bapak Harif Fahdila, selaku Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selamat siang, Bapak Harif. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Harif, bagaimana Anda menyikapi pelonggaran PSBB walaupun belum ditetapkan secara resmi, tapi tampaknya masyarakat sudah memaksa beraktivitas normal? Ya, jadi saya kira pernyataan Presiden Joko Widodo itu dalam rangka kelonggaran PSBB itu harus dipersiapkan dengan hati-hati. Itu yang saya dapat. Ya, bermakna di sini sebenarnya pelonggaran yang dimaksud itu harus dengan prasyarat. Ya, perspektif kita, kalaupun ada relaksasi itu, maka protokol kesehatan itu harus menjadi prasyarat dan mutlak atau absolut. Itu harus dilaksanakan, diimplementasikan secara ketat untuk di semua tempat pelayanan publik, bahkan di tempat kerja sekalipun. Saya kira itu Mbak Deta. Baik, tetapi sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, sebenarnya kondisi Indonesia saat ini apakah sudah memungkinkan untuk dilakukan pelonggaran PSBB dengan alasan untuk menghidupkan kembali giat ekonomi? Ya, saya kira dalam alasan ekonomi saya tidak begitu menganalisis secara tajam, tapi saya kira pakar-pakar sudah menganalisanya. Nah, memang ada beberapa dampak, misalnya hari ini misalnya ada perawat yang sudah mulai dirumahkan, gajinya mulai dibayar separuh, yaitu di rumah sakit swasta. Itu juga sudah mulai ada gejala-gejala ekonomi. Tapi kalau kita prioritaskan kesehatan, saya kira dari aspek kesehatan, maka kita ingin sekali bagaimana caranya konsisten memutus mata rantai penyebaran ini, sehingga kita menjadi cepat pulih, sehingga perekonomian tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Baik, lantas seharusnya bagaimana penanganan yang tepat untuk kondisi saat ini, mengingat kedisiplinan dari masyarakat juga kurang tepat? Ya, saya kira memang banyak faktor ya. Pemerintah sudah menetapkan PSBB di berbagai daerah, tetapi juga dalam hal ini ada masalah di dalam awareness atau kesadaran atau disiplin masyarakat kita yang memang momennya ini memang momen yang memang rawan ya, Ramadan, kemudian mau Lebaran ya, jadi banyak kebutuhan masyarakat yang memang harus mereka pergi keluar. Namun demikian harusnya memang kita secara masif memberikan pemahaman kepada masyarakat, kedisiplinan dari pemerintah pusat sampai tingkat yang terkecil RT sekalipun itu kita harus masif, sehingga disiplin ini makin hari makin meningkat dan kita harapkan kasus-kasus positif yang setiap hari juga ini cukup banyak itu sudah mulai berkurang.
Sehingga kami sebagai tenaga kesehatan ini tetap terjaga optimismenya, kesiapsiagaannya, punya harapan untuk bisa selesai pandemi COVID ini, Mbak. Hal apa yang menurut perawat Indonesia ini perlu dibenahi supaya seperti yang Bapak katakan tadi, para perawat dan juga tenaga medisnya tetap bisa menjaga optimisme? Saya kira sekali lagi barangkali Pak Presiden Jokowi itu untuk menabuh genderang perang dengan pandemi ini. Kemudian instruksikan seluruh aparat dan seluruh komponen masyarakat untuk kita berperang melawan COVID ini dengan cara disiplin diri sendiri maupun disiplin kelompok dan disiplin lingkungan. Ini menurut saya memang harus segera kita lakukan, ya. Walaupun tidak dalam keadaan lockdown, tetapi PSBB cuma disiplin tentang pencegahan penularan ini harus memang betul-betul diterapkan. Saya lihat memang masih banyak sekali tidak diindahkan oleh orang-orang ya yang ada di berbagai tempat ya. Kita lihat kemarin bandara, walaupun harusnya memang kalau mau dibuka bandara itu disiapkan dulu protokol kesehatan yang ketatnya. Petugasnya jumlahnya yang cukup, tidak menumpuk. Kemudian jaga jaraknya juga memang harus betul-betul dijaga gitu ya. Sehingga itu walaupun pelayanan publik tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan itu tetap terjaga. Nah, kalau itu yang terjadi, rasanya kita di garis depan ini punya harapan dan optimisme untuk bisa menyelesaikan secara segera pandemi ini, Mbak. Baik, nah pemerintah ini juga tampaknya akan mengkaji the new normal atau tatanan kehidupan baru. Jika nantinya the new normal ini juga akan diterapkan, seperti apa protokol kesehatan yang tepat untuk kehidupan pasca corona ini? Ya, saya kira the new normal itu sebenarnya harapan baru juga. Kita contoh selama ini misalnya kita dalam antri pada setiap apapun itu kita tidak tertib. Harapannya ke depan dengan pandemi COVID ini, pengalaman belajar dari COVID ini, kemudian ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapat, misalnya kita bisa antri secara disiplin gitu. Antri dengan jaga jarak, kemudian kebiasaan orang untuk setiap aktivitas sebelum dan sesudah mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian juga meningkatkan kesehatan diri. Itulah new normal yang akan terjadi di sana. Untuk di tempat kerja, selalu saja barangkali setiap unit-unit kerja misalnya di keperawatan itu bisalah menjadikan satu pertimbangan bahwa setiap orang kita anggap juga ada COVID gitu ya. Sehingga protokol itu harus disesuaikan pada setiap kegiatan-kegiatan pelayanan. Itulah the new normal. Yang terakhir, the new normal ini juga mungkin kita ada faktor-faktor mengimplementasikan atau menggunakan teknologi-teknologi kesehatan yang memang membatasi kontak, kemudian mengefektifkan pelayanan sehingga penularan tidak terjadi, seperti robotik, artificial intelligence. Ya, itu sudah mulai harus dikembangkan. Itu barangkali the new normal yang akan datang. Baik, tapi the new normal yang akan datang itu tampaknya juga tidak akan bisa dilakukan secara tepat jika kedisiplinan yang menjadi kunci ini juga tidak bisa dipatuhi oleh masyarakat. Perlukah ada sanksi yang cukup tegas untuk membentuk karakter disiplin masyarakat menurut Bapak? Ya, saya kira sanksi itu kan satu faktor ya. Kalau mau dikasih sanksi dengan jumlah yang pelanggarnya lebih banyak, itu bagaimana nanti? Jadi saya masih tetap mengusulkan bahwa kita terus-menerus secara masif, ya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat seluruh lini, ya untuk tetap mengingatkan. Kalau ada pelanggaran yang berat sekali, bahkan melecehkan PSBB, itulah yang ditindak. Ya. Jadi itu menjadi sesuatu pertimbangan. Baik, jika dilihat dari kondisi saat ini, prediksi kasus corona akan mereda nih menurut Bapak kapan? Saya bukan ahli epidemiologi, tetapi banyak yang mengatakan bahkan BNPB sendiri katanya awal Juni itu puncaknya. Menurunnya kapan? Itu tentu sangat tergantung berbagai skenario. Ya, bisa lebih lama, bisa sedang, bisa juga lebih singkat, tergantung skenario yang akan diambil oleh otoritas penanggulangan COVID ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Harif, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.